Sama, itu trik nih. Trik. Trik. Bukan karomah. Bukan karomah. Bukan karomah nih. Nih, tak tekan teman-teman. Bukan karomah. Bukan sebuah horikul ada. Kok malah ini dibuat dakwah? Hina. Hina. Itu ya. Ini fenomena dakwah dalam kubur yang dilakukan oleh Idris. Ya. Jadi seperti itu biasa. Itu bahkan lebay. Dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang yang melakukan sebelumnya. Seperti itu. Ya sekarang saya menanggapi contoh masalah apa kekebalan lagi. Ini sering lagi. Ini kekebalan itu dikira-kira sahabatku. Walaupun saya tidak berbahasa itu adalah settingan, tapi itu sudah dikira-kira setidaknya. Jadi pakai trik ya. Itu biasa, itu yang pakai bor itu adalah trik. Contoh begini. Ini saya ambil pisau ini, pisau ada rucak ini. Kebetulan ada pisau di sini ya, bekas rucakan. Ini kan tajam ya. Ini tajam ya. Ini tajam ya. Nah, ini ya. Ini tajam ya. Ini tajam ya. Tajam ya. Ini ya. Oke. Ini juga tajam ya. Ini tajam ya. Tajam ini ya. Oke. Ini biar nggak basah. Nah, ini biar nggak basah ya. Ini bukan sebuah karomah. Jangan ditunjukkan apalagi untuk media dakwah. Ini biasa. Atau walaupun karomah itu tadi. Itu malah ujian bagi orang yang takut pada Allah. Jangan mengandalkan. Setan itu bisa. Nyata kalau setan. Ya. Jadi kalau cuma gini nih. Nih ya. Ini nih. Nih. Jelas. Nih. 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 Gak apa-apa. Ini apa ini nih? Tak keraskan nih. 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 Jelas. Nih. Nih. Cuma bergaris. Nih. Sama. Itu trik nih. Trik. Bukan karomah. Bukan karomah. Bukan karomah nih. Nih. Tak tekan teman-teman. Bukan karomah. Bukan sebuah horikul ada. Kok malah ini dibuat dakwah? Hina. Hina. Apalagi seorang figur kiai. Ngaku figur Gus kiai. Itu tidak pantas. Siapapun itu. Makanya kalau Gus beneran tidak mengeluarkan ini. Ini gak apa-apa. Ini keras ini. Keras. Nih. 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 Gak apa-apa ini. Gak apa-apa nih. 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 Ah. Ya. Nih. Gak apa-apa. Anti silet. Silet kurang besar. Ini aja kurang besar kayak pedang gitu ya. Gak apa, tajam ini. Kalau mau rujak nih. Tajam, sama tajam. Tajam nih. Nah, tajam. Gak apa tangan saya. Apakah saya karomah? Bukan. Bukan karomah. Apakah saya juga perlu dipendam? Mau menunjukkan itu biasa. Tidak perlu karena masih ada yang gali. Tidak perlu. Dan itu malu. Tidak usah dilakukan. Tidak usah dilakukan. Tidak apa-apa.
Gak apa-apa nih. Gak apa-apa nih. Tekan nih, nih. Gak usah pakai sesuatu kalau cuma itu. Apalagi ada sekarang banyak dukun. Jual tasbih. Gue ini. Itu dikira-kira. Kasarnya settingan. Trik. Bukan karomah. Kalau karomah gak ditimbulkan seperti itu. Karomah adalah kezuhutan. Kezuhutan gak ditampilkan. Kalau ditampilkan adalah ujub dan gurur. Kalau sudah ujub dan gurur, itu adalah setan. Istidraj atau istighdamul syaiton. Istidraj dilulu sama Allah. Atau istighdamul syaiton, minta bantuan setan. Karena setan bisa melakukan. Itu kalau sungguhan umpamanya. Wah itu trik, itu sihir aja masih ada etikanya, nggak gampang mengeluarkan seperti itu. Jadi sekali lagi, ini tidak pantas dilakukan oleh seorang figur agama apalagi. Nah, ujungnya ini loh, ujungnya ini tajam ini. Nih, mungkin dikirain nggak anu ya? Ya, paham? Seperti ini. Soalnya saya banyak, kamu apa yang bisa lakukan? Kalau cuma begini bisa nih, tekan sama saya nih. Nih, 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 nih. Ya, tak tusukkan sama saya malah ya. Tak tusukkan sama saya malah. Bukan apa yo. Ini pisau ini langsung ini buat rujak ini tadi ada di depan, pasti ingat saya. Ya, pasti ingat nih. Pasti ingat saya. Sekalian ada pisau. Pisaunya sudah mulai tadi dibuat rujakan. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa nih. Ya. Nih. Itu ya. Jadi seperti itu ya. Tak tembus gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Ini masalah itu ya. Dampit hadir. Oke. Mohon maaf saya itu apa ya? Apa ya? Gak niat seperti itu, nunjukkan seperti itu ya. Saya itu enggak niat seperti itu ya. Ini saya tunjukkan edukasi, bukan karomah ya. Contohnya seperti itu. Sama dengan yang digantung. Gantung itu bukan lehernya gini, bukan. Ini bukan. Tapi di sini, sini dikasih apa namanya itu? Save apa itu? Apa itu namanya? Nggak tahu saya. Seperti itu ya. Oke sahabat-sahabatku ya, seperti itu ya. Jadi saya mohon maaf menunjukkan kayak ini, biar tahu ini sampai sekarang nggak ada darahnya, nggak ada. Ya, nggak ada. Nggak ada semuanya, beres. Bukan karomah, bukan saya hebat, enggak. Itu hina, makanya saya nggak tunjukkan. Nggak tunjukkan sekarang ini bukan menunjukkan saya hebat. Ini dakwah, bukan. Ini melebihi horikulah, bukan horikulah, trik. Trik. Kalau ilmu karomah itu tidak bisa ditunjuk. Walaupun sihir nggak gampang ditunjukkan seperti itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Paham? Ayo, saya tak baca komen sekarang. Sudah 58 menit, tinggal 1 jam. Jadi itu masalah analisa saya, masalah dakwah dalam kubur yang dilakukan oleh Idris, fenomena Idris dalam dakwah kubur yang kemarin malam. Memang agak lambat karena saya tidak sempat. Sebetulnya saya nggak mau membahas ini, tapi kayaknya penting. Nah, ini terkait dakwah, saya kepikiran ini kan saya dengar karomah wali. Waduh, ini bahaya. Kalau orang sampai menganggap itu kewalian atau karomah, waduh. Padahal karomah pun itu bahaya. Makanya sampai ditegaskan al istiqomatu khairu min alfi karomah.
Dan istiqomah itu yang tidak bisa dilakukan oleh iblis, setan, jin. Ya. Kalau cuma terbang, khariqul ada bisa semuanya. Bahkan mereka lebih hebat. Makanya dalam Al-Qur'an disebut begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang mengatakan qalu rabbunallah, Allah Tuhan kami, artinya beriman, tsumastaqamu, kemudian istiqomah dengan mengaplikasikan keimanan itu, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, takwa ya. Tatanazzalu alimul malaikat, maka malaikat turun kepada mereka dan berkata, la takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah bersedih. Wabshiru, dan berilah kabar gembira kepada mereka tentang surga yang telah dijanjikan kepada mereka yang istiqomah. Istiqomah itu khairun min alfi karomah. Karomah itu ujian, sahabat, tulur. Bukan kehebatan, tulur. Apalagi dibuat media dakwah untuk masyarakat takjub. Sekarang bukan zamannya masyarakat tidak beriman kepada Allah sehingga menunjukkan kebesaran kehebatan. Tapi masyarakat sekarang cuma masalah soal maksiat, bukan karena tidak beriman orang Islam. Kalau dulu Nabi sampai Allah menunjukkan kebesarannya berupa khariqul ada. Kalau di wilayah kenabian itu mukjizat, itu karena memang menunjukkan kebesaran Allah. Karena waktu itu nggak beriman, sehingga bukti adanya Allah, kebesaran Allah ditunjukkan secara konkret berupa khariqul ada. Yang di luar nalar mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Sehingga butuh, dan itu pun bukan tujuan para nabi mengeluarkan khariqul ada, tapi Allah berkehendak. Makanya nggak paham. Ketika Nabi Musa contohnya, itu kan nggak tahu kalau Nabi Musa itu tongkatnya jadi ular, bisa membelah lautan, itu kan menunggu wahyu dari Allah. Karena waktu itu butuh dan Allah berkehendak. Karena musuh-musuh di depannya tidak beriman kepada Allah. Sekarang bukan orang kafir. Di depan pendakwah itu orang beriman kepada Allah. Jangan gampang apalagi gampang disebut masalah jarang katanya. Yang memasukkan ke hatinya, salah Anda. Anda itu salah. Jangan remehkan umat. Dikirain Anda yang lebih hebat apa? Dari penceramah-penceramah dengan pakai dakwah dalam kubur. Penceramah itu lebih sadar diri. Yang lain itu. Siapa yang ceramahnya lebih berilmu, kefigurannya dalam Islam, ketimbang orang kiai-kiai sepuh yang karismatik. Kayak Maimun Zubair almarhum, kayak Bistri Mustafa, Gus Baha. Mereka nggak pakai kayak gitu, pakai keilmuan kitab, mengajak ibadah umat yang benar, jauh dari maksiat. Itu bukan zamannya untuk mengislamkan, itu bukan untuk menunjukkan kebesaran. Umat Islam itu sudah tahu kebesaran Allah, sudah iman. Cuma karena bagaimana istiqomah saja. Istiqomah menjauhi maksiat, melaksanakan sholat, ibadah-ibadah. Bukan tidak beriman sehingga Anda bisa masuk ke hati mereka bisa beriman kepada Allah seperti orang-orang kafir dulu. Dengan menunjukkan khariqul ada, bukan zamannya. Ini bagi saya ya, bagi saya. Bukan zamannya. Makanya itu lebay kalau zaman sekarang. Lebay. Sekarang itu yakinkan sesuai dengan keilmuan yang pasti umat itu. Umat itu sudah beriman pada Allah. Cuma kadang nggak paham keistiqomah itu. Makanya kalau kita berdakwah, umat itu karena nggak istiqomah sekarang masalahnya. Mereka sudah sholat, mereka sudah beriman dan sholat. Tapi bagaimana ibadah sholat? Mereka sudah beriman pada Allah, tapi bagaimana tidak maksiat, istiqomah tidak maksiat, istiqomah ibadah. Itu bukan berarti kayak orang-orang kafir dulu yang tidak kenal Allah kemudian dikenalkan butuh kebesaran, ditunjukkan khariqul ada.
sebagaimana dilakukan oleh para nabi atau orang-orang wali. Kita itu sudah di depan jemaah itu bermuslim. Bahkan mau hadir di ceramah kita. Kiai-kiai. Kok malah dianggap tidak masuk di hatinya. Jarang yang masuk. Ini pikiran apa? Nah sekarang sudah seperti itu ya. Oke. Ini analisa saya. Analisa saya fenomena Idris dakwah dalam kubur. Termasuk Gus Nur dulu yang sudah Gus Nur tobat dengan ini, kok malah ada yang lakukan lagi ya. Pertama gantung diri yang pakai ungu itu di lehernya. Ini juga lebay lah ya, karena dikira-kira kan, walaupun ya apalagi seperti itulah. Kemudian belum selesai itu settingan itu ya. Kemudian kemarin kebalan yang kemudian videonya dihapus. Sekarang timbul lagi dakwah dalam kubur. Apa kamu dihapus lagi videonya? Oh enggak. Tapi kembali lagi kepada Idris, itu sudah jalannya Idris, cuma analisa saya seperti itu. Jadi saran saya, kalau dari saya yang bukan apa-apa sampean ya. Ya bagian dari umat lah. Itu saran saya pribadi, janganlah yang aneh-aneh saja. Biar selamat, sudahlah, jujur saja kepada umat. Alladzina amanu apa? Alladzina tabu wa amilus apa? Wa aslahu apa? Ya sudahlah, kalau memang Anda memang betul-betul diduga dan itu benar bahwa Anda memang atau yang seperti mana diduga ya, Anda buat video settingan, itu memang settingan. Ya jujurlah. Kalau memang itu settingan atau tidak settingan, jujur. Apa itu settingan atau tidak settingan. Kemudian klarifikasi umat yang benar. Jujur itu selamat Anda. Dan jangan yang pakai yang aneh-aneh lagi. Justru kalau yang aneh-aneh lagi yang dianggap khariqul ada, itu umat itu nggak bodoh. Umat nggak bodoh. Ayolah kita lakukan, kalau memang Gus Idris ini figur agama yang mau dakwah, lakukan sesuai dengan tuntunan salafus soleh lah. Jangan yang aneh-aneh. Salafus soleh lah. Ajari kitab yang betul jamaahnya. Ajak ibadah yang betul, istiqomah itu. Istiqomah bagaimana tidak suka maksiat. Istiqomah bagaimana beribadah takarub kepada Allah. Sesuai dengan keilmuan-keilmuan yang tuntunan-tuntunan salafus soleh. Kalau yang aneh-aneh khariqul ada itu bagi salafus soleh itu ujian takarub pada Allah yang rendah. Yang dekat dengan ujub dan gurur justru. Karena itu bisa dilakukan oleh setan. Paham ya? Sekarang saya bahas tentang komen. Ayo komen. Tidur semua ya. Tidak apa-apa, semoga yang mendengarkan besok ini bermanfaat. Dan ini percaya atau tidak, itu pendapat saya. Dan ini bukan ujaran kebencian agar benci Gus Idris. Kita bahas bersama biar selamat bersama. Karena Gus ini dakwah. Dakwah itu penilaian saya seperti itu. Jadi bahkan saya mengarahkan saran saya Gus Idris itu jangan aneh-aneh lagi. Justru itu bahaya, jadi bumerang gitu ya. Secara keilmuan tadi seperti itu. Ya kalau salah keilmuan saya tadi ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ini bukan pemaksaan. Kalau salah jangan ikuti. Sahabat-sahabat juga Gus Idris. Bukan Gus Idris, bukan Idris ya. Pak Rodi juga. Kalau salah saya itu karena kesalahan saya. Kesalahan saya. Ini penilaian saya pribadi. Kalau salah jangan dimasukkan. Siapapun itu. Ini penilaian saya. Ya saran saya biar selamat semua. Bukan malah ujaran kebencian. Dikit-dikit ujaran kebencian. Waduh gimana. Seperti itu ya. Ini penilaian saya. Gak luka loh Rek. Gak luka. Gak luka ya. Gak luka. Semua gak luka.